Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Kutipan ini mengajak kita untuk hidup dan berbuah. Sesudah kita mengenal Yesus, mendengarkan Dia, mencontoh Dia, menjadikannya sebagai model hidup, pada minggu ketiga Prapaskah ini kita ditanya, hasilnya apa? Buahnya apa? Dalam perikom ini dikisahkan kedatangan orang yang melapor kepada Yesus tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Ada serombongan orang Galilea dibunuh oleh Pilatus di bait Allah seperti binatang kurban. Lalu darah mereka dicampurkan dengan darah kurban di bait Allah. Mereka ingin mendengar pendapat Yesus tentang peristiwa itu. Ada dua kemungkinan. Kalau Yesus setuju orang itu dibunuh karena mau memberontak, berarti Yesus setuju dengan penjajah, yaitu orang Romawi, dan tidak punya nasionalisme terhadap negaranya sendiri. Tapi kalau Yesus menentang peristiwa pembunuhan itu, berarti Yesus melawan penjajah Romawi, termasuk pemberontak. Yesus patut dicurigai dan dilaporkan. Namun ternyata Yesus tidak mau masuk ke dalam jebakan itu. Laporan itu justru membuat Yesus mendapatkan peluang untuk mengajarkan apa arti pertobatan. Orang Galilea dan orang Yerusalem pada zaman Yesus sering berseteru. Orang Galilea berada di daerah utara, merupakan daerah yang bebas. Mereka banyak bergaul dengan orang dari berbagai macam bangsa dari luar negeri yang datang atau lewat untuk perdagangan. Situasi ini menciptakan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Banyak orang yang secara ekonomi berkembang dan mereka tidak terlalu peduli dengan aturan-aturan keagamaan maupun orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Yesus seringkali juga mengkritik mereka. Sikap ketidakpedulian itu. Mereka harus bertobat. Mereka harus mempunyai sikap yang adil, terlebih kepada orang-orang yang miskin. Kalau mereka merasa dipedulikan oleh Tuhan, maka mereka juga harus peduli terhadap sesamanya. Yesus kemudian juga menceritakan peristiwa yang terjadi di Siloam, di Yerusalem. Ada 11 orang tertimpa menara. Banyak orang mengira bahwa mereka yang mati itu karena dosanya banyak. Mereka dihukum oleh Allah dengan cara itu. Yesus mengingatkan, jangan sombong dengan menilai nasib orang lain. Orang Yerusalem cenderung merasa sombong karena mereka berada di pusat keagamaan. Mereka dekat dengan bait Allah. Mereka merasa mempunyai hidup keagamaan yang lebih baik daripada orang lain.
Sikap seperti ini ditegur oleh Yesus. Mereka harus bertobat karena mereka sebenarnya tidak lebih baik daripada orang lain. Mabuk agama seringkali membuat orang memandang rendah sesamanya. Yang lebih celaka lagi, pengetahuan yang serba sedikit telah membuat mereka, orang-orang yang mabuk agama, lupa diri. Sikap superioritas dalam beragama ini perlu dibenahi dengan sikap lebih rendah hati dan menghargai pengalaman beriman orang lain. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, di bagian penutup, Yesus pun membuat sebuah perumpamaan tentang pemilik pohon ara yang sudah 3 tahun menanti pohon itu untuk menghasilkan buah. Tapi ternyata tidak ada buah yang dihasilkan. Dia meminta supaya ditebang saja, karena hidupnya percuma, tidak ada hasilnya. Penjaga kebun meminta kesabaran pemilik kebun. Dia akan melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap pohon ara itu. Siapa tahu nanti akan berbuah. Kalau ternyata tidak berbuah, boleh ditebang. Maka masa Prapaskah adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengolah hidup kita supaya akhirnya berbuah. Pertama-tama, kita harus menyadari apa yang masih kurang dalam diri kita, apa yang mesti diperbaiki. Apakah buah-buah yang kita hasilkan selama ini sesuai dengan rahmat Tuhan yang telah kita terima? Kalau Tuhan begitu murah hati kepada kita, memberikan apa yang kita butuhkan setiap hari, mencukupi apa yang kita perlukan dalam hidup ini, tapi ternyata kita tidak murah hati kepada sesama, dan hidup iman kita juga tidak maju-maju, maka kita perlu mengambil langkah pertobatan. Caranya bagaimana? Mengolah tanah hati kita, memeriksa diri. Apakah tanah hati kita ini subur untuk sabda Tuhan bertumbuh? Apakah kita banyak dikerubuti oleh hama atau benalu atau rumput-rumput liar yang mengganggu diri kita tumbuh semakin baik? Itulah langkah pertobatan. Kita menyingkirkan hal-hal yang membuat hidup kita tidak menghasilkan buah. Semoga masa Prapaskah ini membantu kita untuk menuju ke sana. Tuhan memberkati kita. Amin.